Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim, tim Pusdiklat Al-Uswa Surabaya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana memanfaatkan Google Form dengan kisi-kisi membuat pertanyaan di Google Form, menyediakan tempat pengumpulan tugas, memperpendek alamat URL Google Form kita dengan Bitly ataupun lainnya, membagikan link Google Form ke LMS yang kita punya, kemudian mengunduh hasil data isian Google Form, merapikan data yang di Excel pakai sort atau filter ataupun lainnya. Yang ketujuh, mengupload data Excel ke Google Drive kita masing-masing. Dan yang terakhir, kisi-kisi belajar kita kali ini adalah membagikan link Google Drive ke rekan-rekan kita, rekan guru ataupun ke siapapun juga. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai bagaimana membuat Google Form. Kita buka jendela browser kita, dan bila jendela browser kita itu sudah tampil seperti ini, maka kita akan cari Drive di titik 9 ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada Drive. Tapi bila layar Bapak Ibu sekalian atau browsernya Bapak Ibu sekalian belum Google, bisa langsung ngetik di atas ini mencari drive google.com. Oke, kita enter. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk login memakai email Google kita atau Gmail yang kita miliki. Misalkan saya pakai email saya ini, kita klik, terus masukkan passwordnya, dan masuklah ke drive yang siap untuk kita cari di mana Google Form itu berada. Google Form Bapak Ibu sekalian ada di sini, kita tambah baru gitu ya, plus. Nah, ini ada upload file, upload folder, Google Dokumen, spreadsheet, slide, Google Formulir. Di sini Bapak Ibu, kita coba klik. Nah, siap untuk kita buat formulirnya. Misalkan saya membuat form pengumpulan tugas tematik kelas 5 SDIT Al-Uswa Surabaya. Setelah judul sudah kita tuliskan untuk form kita ini, kita lanjut membuat pertanyaan-pertanyaan sebagaimana kebutuhan kita. Misalkan form pengumpulan tugas tematik ini, pertanyaan pertamanya biasanya yang paling penting adalah nama. Untuk nama, kolom jawabannya, Bapak Ibu sekalian, kita bisa setting, anak-anak bisa mengisi sendiri atau mengetik namanya. Untuk menyiapkan itu, Bapak Ibu bisa klik yang di sini nih, ada pilihan jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan sebagainya. Untuk nama cukup kita pilih jawaban singkat. Nama sudah kita siapkan pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dengan menambah atau klik plus yang ada di sebelah kanan ini. Nah, biasanya setelah nama kita juga membutuhkan data siswa kita tersebut kelas berapa. Nah, supaya memudahkan anak-anak memilih kelasnya dan nanti kita saat mensortir data, kita beri pilihan ganda saja. Ini sudah pilihan ganda Bapak-Ibu sekalian ya. Ini pilihan ganda. Opsi pertama kita beri pilihan misalkan kelas 5A. Kemudian 5B, 5C. Opsi pilihan ganda ini
nanti anak-anak hanya boleh memilih salah satu atau mencentang salah satu, sehingga memudahkan kita untuk mengelompokkan data. Nama kelas sudah selesai, kemudian kita membuat pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya terkait dengan tugas ini, misalkan dikerjakan mulai kapan? Bisa jadi tugas proyek gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Proyek anak-anak ini dikerjakan sejak kapan? Sehingga kita bisa mengukur, oh anak-anak itu sehari ternyata selesai. Oh ternyata sepekan dari waktu yang kita berikan itu baru selesai hari ini. Kita coba beri pertanyaan demikian. Mulai mengerjakan tugas. Nah, ini kita pilih waktu, kita pilih tanggal Bapak Ibu yang tepat. Ya, tanggal berapa anak-anak memulai pengerjaan tugasnya. Nah, pertanyaannya ini agar lebih jelas lagi, bisa kita tambahi deskripsi. Ada di mana? Ada di titik 3 sebelah kanan bawah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, deskripsi. Tuliskan tanggal atau isi dengan tanggal kalian memulai mengerjakan tugas tersebut misalkan. Sehingga nanti kita bisa juga tahu anak-anak mengerjakan tugasnya mulai kapan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan keempat juga bisa kita tambahkan sama plus ini ya. Nah, misalkan kita nggak banyak pertanyaan, langsung aja dari tugas anak-anak itu hasilnya ingin kita tahu berbentuk foto, video, atau laporan. Itu bisa Bapak Ibu sekalian dengan cara misalkan pertanyaan adalah unggah tugas kalian dalam bentuk foto atau video. Ini pilihannya di sini Bapak sekalian. Upload file. Ini upload file. Ketika ada pertanyaan izin responden mengupload file ke Drive, kita klik aja lanjutkan. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk kita tentukan. Kita mau mengizinkan file tertentukah yang diupload anak-anak atau semua file bebas, bisa berbentuk foto, video, voice note, atau dokumen PPT, Word, atau apalah, ini boleh. Nah, misalkan kita mengizinkan semuanya itu aja. Izinkan hanya jenis file tertentu ini kita tidak aktifkan. Nah, untuk jumlah maksimal pengirimannya, berapa file ini juga bisa kita tentukan. Bisa 10, ini maksimal 10 ya. Atau satu aja per sheet ini. Satu saja. Dan ukurannya juga bisa kita tentukan supaya nanti nggak terlalu besar atau nggak cukup ya drive kita. Misalkan jatah drive kita ini kan penyimpanannya hanya 15 GB. Kalau ada 28 anak ngirim video, masing-masing videonya itu 1 GB, tentunya tidak cukup. Maka kita batasi videonya yang singkat, dan kalau ternyata video itu melebihi batas ukurannya, nggak akan bisa diupload. Kita batasi misalkan 100 MB. Ini Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan yang sudah bisa kita buat untuk form yang nantinya akan kita bagikan ke anak-anak dalam rangka mengumpulkan tugas. Sehingga tugas yang dikumpulkan otomatis kita tahu namanya, anak itu kelas berapa, kemudian kapan mulai mengerjakannya, dan bukti tugasnya juga kita dapatkan.
Namun Bapak Ibu sekalian, perlu juga kita pastikan form ini benar-benar terisi, tidak kelewatan. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Setiap pertanyaan-pertanyaan tadi, di bawahnya ini ada centang atau tombol wajib diisi. Ini kita geser menjadi biru. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kelas juga demikian, kita juga centang menjadi ungu. Mulai mengerjakan ini, misalkan kita bebaskanlah anak-anak nggak harus ngisi karena nggak terlalu urgen buat kita misalkan. Atau ini unggah tugas ini yang juga tentunya sangat kita harapkan bukti tugasnya anak-anak itu seperti apa. Ini kita klik aja wajib gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, form sudah selesai kita buat dengan pertanyaan yang kita inginkan. Jangan lupa juga memberi judul form kita ini atau menamainya gitu ya. Form pengumpulan tematik tugas tematik. Yang mana fungsinya ketika kita mencari form kita di Drive nanti lebih mudah. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat tampilan form ini ketika anak-anak mengaksesnya dengan cara sebelah kanan atas ini ada gambar mata pratinjau namanya, bisa kita klik. Nah, ini bisa kita coba untuk mengisi juga ya. Kita mengisi misalkan tambah file. Ini ketika anak-anak ketika mengisi formnya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan sudah nih upload. Oke. Dan kirim. Oke. Kita kembali ke form yang kita buat. Ini ada tanda satu orang merespon Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ya. Ini telah sukses form kita buat hari ini. Selanjutnya untuk men-share alamat atau membagikan alamat ini, Bapak Ibu bisa mengklik kirim dan di sini ada beberapa fitur yang gambarnya seperti ini ya. Kita klik yang ini nih, tempat tautannya atau linknya. Ini Bapak Ibu sekalian, linknya panjang sekali. Bisa kita pendek, ini ada menu perpendek URL. Ini sudah lumayan ya. Kita salin. Setelah kita klik salin, sudah bisa kita pastekan Bapak Ibu sekalian ke e-learning kita, ke grup WA orang tua atau ke siapapun juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya saya juga akan berbagi bagaimana menyingkat URL ini lagi atau bahkan memberikan nama, merename sesuai dengan yang kita inginkan. Biar mudah diingat, biar mudah diakses oleh anak-anak juga. Caranya dengan bit.ly, Bapak Ibu sekalian. Bit.ly, misalkan bit.ly.com, kita enter ya. Nah, ketika kita belum punya akunnya bit.ly, bisa sign up. Ada beberapa menu pilihan, mau yang berbayar, namun juga ada fasilitas untuk free Bapak Ibu sekalian. Bisa kita pilih aja yang free dulu. Nah, kita daftarkan, misalkan nama kita BD, nama ini kemudian email kita masukkan, saya TKB, TKIT misalkan. Entah Bapak Ibu punya email apa, dan passwordnya juga jangan lupa. Kemudian silakan sign up with email. Nah, Bapak Ibu, ketika ada tampilan merah seperti ini
Ini nama sudah dipakai orang berarti ya, kita pakai nama yang lain. Kita coba lagi, sudah dipakai orang juga, misalkan ini sign up. Ketika sudah seperti ini, Bapak Ibu sekalian, berarti kita sukses. Sini ada beberapa menu juga, jadi kita silang aja. Ada create, nah ini kita klik untuk membuat link URL kita lebih singkat nantinya. Di kolom ini Bapak Ibu sekalian bisa pastekan link yang sudah kita copy tadi. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ditunggu sebentar, dia akan mempersingkat link kita. Dan ini Bapak Ibu sekalian juga bisa kita beri nama. Misalkan form tugas. Ini nggak boleh ada spasi dan nanti bisa ada peringatan ketika penulisan ini tidak sesuai Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sudah memberi nama ini bisa kita save. Nah, ini nggak mau Bapak Ibu. Kita ganti dulu ya. Tugas tematik. Save. Nah, sudah. Berarti form tugas tematik ini yang nanti menjadi link yang bisa diakses oleh anak-anak. Kita copy dan kita pastekan ke grup anak-anak atau e-learning kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah link kita bagikan kepada anak-anak atau kepada siapapun yang memang kita harapkan mengisi form tersebut, nah, setelah mereka mengisi, untuk bisa ambil datanya, itu di mana? Nah, kali ini saya akan lanjutkan dengan bagaimana mengambil data, mengolah, sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Langsung saja kita buka jendela browser kita dan membuka drive kita kembali. Masih ingat ya Bapak Ibu sekalian, membuka drive itu. Kalau layar kita masih seperti ini, Google, ada menu di sebelah kanan atas itu, titik 9, diklik akan ada drive. Atau kalau belum ada tampilan seperti ini, bisa langsung di kolom browser ini ya, untuk kita ketikkan drive.google.com. Ini sama saja Bapak Ibu, sama saja, atau saya coba klik dari sini saja. Kemudian akun kita di mana saat membuat form tersebut, masuk ke akun kita. Nah, ini sudah ada form yang saya buat tadi, adalah form pengumpulan tugas tematik ini. Saya klik 2 kali, sudah tampil, dan tadi sudah ada yang merespon 1 orang ini. Kita klik, ini data yang masuk. Secara ringkasan, secara pertanyaan, secara individual nanti bisa kita lihat-lihat di sini. Namun bagaimana untuk mengolah filenya sesuai dengan kebutuhan kita bisa mendownload atau melihat respon di spreadsheet-nya ini Bapak Ibu sekalian. Kita klik ini ya. Nah, ini tampilannya spreadsheet sebagaimana Excel, namun ini terus bergerak datanya Bapak Ibu sekalian. Ketika ada siapapun yang mengisi, maka ini terus bertambah, terus bertambah. Nah, hari ini masih ada 1 pengisi, maka untuk bisa belajar mengolah data ketika yang ngisi itu sudah puluhan bahkan ratusan orang, bagaimana data itu kita ambil sebagaimana kebutuhan, maka saya akan mencontohkan data saya dari form yang sudah diisi oleh banyak orang. Contohnya yang saya punya adalah KDR guru di hari Sabtu. KDR guru di hari Sabtu. Ini Bapak Ibu, KDR hari Sabtu 2021. Nah, ini form yang saya punya. Sudah 270 responden.
dengan orang yang sama atau orang yang sama mengisi berkali-kali atau orang yang berbeda. Nah, ini 270. Kita bisa lihat nih. Secara ringkasannya siapa saja yang sudah mengisi atau mengakses link kita itu di sini. Tanggal berapa saja responden tersebut mengisi ini sudah muncul tanggal 9, 16 ini berapa orang kelihatan ini. Dan kemudian jawaban isian dari responden itu juga tergambarkan siapa saja yang mengisi persentasenya juga dikabarkan atau ditayangkan di sini. Nah, ini. Sebagaimana kisi-kisi belajar kita hari ini yaitu mengolah data sesuai kebutuhan. Di mana untuk mengambil datanya, Bapak Ibu sekalian bisa ngeklik warna hijau di sini nih ya, lihat respon di spreadsheet. Ini kalau kita arahkan kursornya seperti ini akan tampil keterangan lebih detail. Lihat respon di spreadsheet, kita klik. Nah, ini salah satu contoh data saya, hasil isian form yang saya bagikan kepada para guru SD Taluswa sebagai laporan jurnal kegiatan harian. Di form sebelumnya ada pertanyaan tentang nama, bertugas tanggal berapa, amanah utama, sampai dengan laporan berbentuk foto kegiatan ustadz-ustadzah di hari itu. Ini bisa kita lihat secara langsung dan cepat, terutama biasanya foto. Kita nggak perlu download atau buka satu persatu, cukup dengan menggeser kursor dan foto itu akan tampil ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini satu persatu. Oke, baik. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mendownload file ini menjadi Excel biasa atau file yang bisa kita edit secara offline, yaitu dengan klik file, download, bentuk Excel atau PDF. Untuk supaya bisa kita olah, kita download dengan versi Microsoft Excel saja. Sudah terdownload di sini, bisa kita buka untuk kita lanjutkan mengeditnya. Dari data yang banyak ini, untuk memudahkan saya membaca, melihat, dan menilai, maka perlu disortir, baik diurutkan maupun dikumpulkan berdasarkan amanah utama atau lainnya. Untuk bisa melakukan itu semuanya, sebelumnya pastikan dulu menu filter sudah aktif. Menu filter ada di mana? Cara mengaktifkannya yaitu di sort and filter ini kita klik, di bawahnya itu ada filter. Nah, setelah muncul tombol drop down, ini data sudah bisa kita filter. Misalkan mau mengurutkan terlebih dahulu data ini berdasarkan nama, maka kolom nama ini, tombol drop down-nya ini bisa kita klik dan pilih sort A atau Z misalkan. Maka semua data mengikuti nama, dan nama ini juga sudah urut dari A sampai Z. Namun biasanya saya lakukan untuk memudahkan pengelompokan karena bermacam-macamnya amanah utama para guru itu. Saya kelompokkan misalkan menilai dulu berdasarkan guru Al-Quran. Nah, ketika kita klik drop down ini, Bapak Ibu sekalian ada pilihan select all atau mau milih yang apa. Nah, ini muncul semua. Kalau kita mau sortir berdasarkan guru Al-Quran terlebih dahulu, maka yang dicentang hanya guru Al-Quran, misalkan seperti ini. Saya klik OK, maka yang
terlihat di layar saya adalah data daripada guru Al-Quran saja. Terus data guru-guru yang lain kemana? Jangan khawatir, data tidak hilang, tapi terhidden saja. Kalau mau mengembalikan kembali supaya terlihat, maka langkah yang sama kita juga lakukan. Klik tombol drop-down itu dan kita select all kembali. Nah, ini sudah kembali. Kita coba lagi, mau mensortir berdasarkan guru mapel terlebih dahulu. Maka kita klik guru mapel saja dan klik OK. Maka yang terlihat adalah guru mapel saja. Kalau kita mau mensortir juga berdasarkan nama saja, ini ada nama semuanya. Nah, mau melihat nama Ustadz Abdul Ghaffar saja misalkan dari guru mapel ini. Nah, ini juga bisa. Oh, hanya dua kali isi. Misalkan Ustadz Uda. Misalkan ini ya. Oh, Ustadz Uda ngisi 3 kali. Nah, setelah selesai memfilter data kita sebagaimana yang kita inginkan, kalau mau mengembalikan data ini seperti semula, maka bisa diklik kembali drop down-nya untuk mengembalikan data semuanya bisa terlihat. Nah, misalkan dari amanah utama ini, tombol drop down-nya berbeda dengan tombol-tombol yang lain ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini berarti ada data yang tersortir berdasarkan amanah utama. Coba kita klik. Nah, ini kita kembalikan select all-nya. Ini kita lihat kembali, adakah tombol yang masih belum terselect semua, ini contohnya. Nah, ini kita select all kembali. Nah, baru semuanya bisa terlihat seperti semula. Demikian Bapak Ibu, bagaimana merapikan atau mensortir atau mengurutkan data Excel kita untuk mudah dibaca, dilihat, ataupun dinilai berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Ini juga bisa kita aplikasikan ketika data itu adalah pengumpulan tugas dari anak-anak kita satu jenjang misalkan. Jenjang A, B, dan C. Untuk memudahkan menilainya, kita sortir berdasarkan jenjang. Kalau mau melihat berdasarkan urutan nama, kita sortir berdasarkan nama. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah data ini kita rapikan, kita juga bisa share file ini kepada orang lain atau minimal ke tim kita yang berkepentingan untuk melihat atau bahkan mengolah data-data ini sebagaimana yang diperlukan. Caranya adalah kita kembali buka drive kita. Di drive kita ini untuk menambahkan file kita tadi, klik yang ini baru dan upload file. Kita cari file kita tadi di mana. Misalkan ini data saya tadi ya. Sudah terupload, kita lihat file kita ini sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian. File saya ini KDR hari Sabtu contohnya. Ini kita klik kanan Bapak Ibu sekalian. Kita klik kanan, pilih yang bagikan atau dapatkan link. Nah, atau kalau tanpa klik kanan, saudara juga bisa ambil langsung yang disediakan di atas ini menunya. Ini ada plus, ada dapatkan link, plus atau dikirim bagikan ke orang lain ini ya. Kita ambil yang linknya saja. Nah, ini ada settingan siapa saja yang bisa mengakses file kita ini tadi, dibatasi kah atau siapa saja yang memiliki link. Artinya kalau orang yang ingin mengedit atau mendownload file kita, minimal melihat, maka mereka perlu link, maka settingannya kita klik siapa saja yang punya link, maka dia akan dapat melihatnya. Nah, di sebelah kanan ini juga ada settingan yang memiliki link tersebut
bisa mengakses data kita untuk lihat saja, atau cukup memberi komentar, atau bahkan mengedit. Misalkan kepentingannya juga untuk mengedit, mengambil beberapa data yang diperlukan, maka kita setting editor. Oke, selesai ya. Setelah kita salin linknya ini, selesai. Link yang sudah kita copy tadi bisa kita pastekan atau kita share melalui e-learning kita atau di grup WA tim kita. Misalkan ini saya contohkan, mempastekan link tadi ke grup WA ini kalian, dan ini bisa kita lihat juga. Kita coba lihat data kita seperti apa ketika dibuka atau diakses oleh orang lain. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, data kita tadi. Demikian ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana memanfaatkan Google Form untuk membuat pertanyaan, menyediakan tempat pengumpulan tugas, memperpendek URL untuk dibagikan dengan Bitly, mengunduh hasil data dan merapikannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.